Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sweet Candy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menerjemahkan flowchart ke dalam bahasa natural maupun menerjemahkan bahasa natural ke dalam flowchart. Baik, pada soal pertama yang seperti terlihat pada layar, ini adalah sebuah flowchart di mana terdapat beberapa simbol flowchart. Pada simbol flowchart ini, kita lihat dulu membedah apa saja simbol-simbol yang terdapat pada flowchart berikut ini. Yang pertama, di sini ada simbol untuk memulai dan mengakhiri program. Jadi, karena di awal, maka ini adalah simbol untuk memulai program. Kemudian, ada simbol jajar genjang. Nah, simbol jajar genjang berfungsi sebagai input maupun output. Artinya, ketika kita mau menyimpan suatu nilai di dalam suatu variabel, kita bisa menggunakan simbol ini. Atau misalnya ketika kita mau menampilkan atau mencetak hasil dari suatu proses untuk ditampilkan, kita bisa menggunakan simbol jajar genjang ini. Selanjutnya, ini adalah simbol untuk melakukan seleksi kondisi atau kondisional, di mana setiap ada simbol seperti belah ketupat ini pasti akan menghasilkan dua keputusan, yaitu ya maupun tidak. Jadi setiap penggunaan simbol seperti ini pasti akan ada dua keputusan. Selanjutnya, simbol persegi panjang harusnya di sini bentuknya seperti ini. Oke. Simbol persegi panjang ini adalah simbol untuk melakukan suatu proses. Baik, dan terakhir ini adalah simbol elips yang juga menunjukkan awal dan akhir, dan karena ini ada berada di akhir, maka ini digunakan untuk mengakhiri suatu flowchart. Baik, sekarang kita mulai membaca dari awal. Di sini ada akan kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa natural. Yang pertama, di sini adalah mulai. Oke. Yang kedua, berarti ini adalah mulai. Kemudian yang kedua yang akan kita baca adalah ini. Yang kedua, ini artinya setelah mulai, maka dilakukan penginputan umur atau masukkan nilai umur. Yang ketiga, dilakukan di sini adalah melakukan seleksi kondisi. Di sini kondisinya apabila umur lebih besar atau sama dengan 18, maka panahnya ke kanan, yaitu kita bisa melihat di sini ya. Tapi jika umur tidak lebih besar dari sama atau sama dengan 18, maka kerjakan yang panah menuju ke tidak. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan jika umur lebih besar atau sama dengan 18, maka boleh membuat SIM. Tapi jika tidak, maka tidak boleh membuat SIM. Oke. Nah, jadi ketika seandainya umur lebih besar dari 18 atau sama dengan 18, maka dia akan boleh membuat SIM. Nah, setelah sampai pada proses ini, maka yang diikuti adalah panah menuju selesai, artinya proses telah berakhir. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkan bahasa natural ini ke dalam suatu nilai tertentu yang sudah diinputkan. Contohnya, misalnya, seseorang memiliki usia 15 tahun. Artinya, yang dilakukan berdasarkan flowchart ini adalah pertama mulai, kemudian inputkan nilai umur. Contohnya umurnya adalah 15 misalnya. Nah, jika umur 15, cek kondisinya apakah umur 15 lebih besar atau sama dengan 18.
Oke, 15 itu apakah lebih besar dari 18 atau sama dengan 18? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak, maka panah yang diikuti adalah panah ke arah kiri. Nah, panah yang ke arah kiri itu memberikan eh, nilai di sini tidak boleh membuat SIM. Nah, artinya proses yang terakhir adalah tidak boleh membuat SIM lalu selesai. Gitu. Nah, tapi jika nilai yang diinputkan adalah 25 tahun misalnya, maka dicek kondisinya, apakah 25 lebih besar dari 18 atau sama dengan 18? Ya, 25 lebih besar dari 18. Oleh sebab itu, akan mengikuti panah menuju ya, yaitu boleh membuat SIM. Selanjutnya kita menuju contoh kedua. Oke, kita menuju contoh kedua. Di sini terdapat simbol yang berbeda, yaitu simbol inisialisasi. Simbol inisialisasi ini biasanya digunakan untuk mendeklarasikan suatu nilai yang konstan atau tidak berubah, atau bisa digunakan untuk memberikan nilai-nilai yang kita butuhkan di awal saat kita akan membuat suatu flowchart. Nah, contohnya di sini kita akan memulai membaca dari awal. Pertama di sini mulai, kita baca yang poin pertama di sini mulai. Yang kedua, kita membaca di sini adalah mendeklarasikan atau menginisialisasi bahwa terdapat nilai P yaitu 3,14. Yang ketiga yang akan kita baca di sini inputkan atau berikan nilai pada variabel R, yaitu memberikan nilai pada variabel R. Selanjutnya adalah melakukan suatu proses, yaitu melakukan menghitung nilai K. Nilai K adalah 2 dikali P dikali R. Artinya, hitung nilai K, di mana K adalah 2P, 2P, 2 dikali P dikali R. Ini adalah rumusnya. Kemudian yang kelima, tampilkan hasil dari K. Hasil dari K. Oke, jadi setelah itu yang terakhir adalah selesai. Nah, seandainya dari flowchart ini atau dari bahasa natural ini akan diberikan suatu nilai pada R, yaitu misalnya terdapat nilai R adalah 2, maka yang akan kita lakukan adalah memberikan nilai di sini, yaitu menghitung nilai pertama diketahui P-nya 3,14, berikan nilai R misalnya 2, maka akan menghitung nilai K, yaitu 2 dikali nilai P 3,14 dikali nilai R. R yang dimasukkan adalah 2. Maka setelah itu, setelah kita kalikan seluruhnya, maka tampilkan hasil akhirnya berapa nilai K, maka selanjutnya adalah selesai. Selanjutnya, di flowchart ketiga, di sini terdapat beberapa simbol. Nah, untuk membaca flowchart ini, pertama yang akan kita lakukan adalah start atau mulai, kemudian yang kedua, berikan nilai pada variabel X. Jadi pertama, mulai, kedua, beri nilai pada variabel X. Nah, kemudian dilakukan seleksi kondisi. Nah, apabila nilai X adalah 0, maka cetak nilai X adalah 0. Jadi, jika X adalah 0, maka cetak X sama dengan 0. Tapi jika tidak, cek apakah X lebih besar dari 0.
Jika X lebih besar dari 0, maka cetak X lebih besar dari 0. Tapi jika tidak, maka cetak X kurang dari 0. Oke, setelah itu selesai. Oke, kita bisa menuliskan 3, 4 di sini, 5 selesai. Oke, sekarang kita akan mencoba memberikan nilai pada X. Umpamanya diberikan suatu nilai pada X yaitu 3. Jadi di sini start, kemudian berikan nilai X adalah 3. Dicek kondisinya, apakah X yang diberikan tersebut adalah 0? Karena X yang kita berikan adalah 3, maka akan menuju panah ke bawah, karena tidak. Nah, kemudian nilai tersebut dicek kembali, apakah nilai X yang kita berikan itu lebih dari 0? Karena ya, 3 lebih dari 0, maka panah ke kanan, yaitu cetak nilai X lebih dari 0, setelah itu panah menuju ke tanda N, berarti selesai. Jika dicetak, berarti yang dicetak adalah print nilai X lebih besar dari 0.